Kita lanjutkan dialog kabar petang pemirsa, saya ingin ke Pak Mamun Murad sekarang. Pak Mamun, tadi menarik juga yang diungkapkan oleh Pak Dede ya, bahwa memang sekalipun survei LSI ini sudah mengatakan ada potensi terbuka lebar untuk hat-trick, tapi memang ternyata faktor pemilihan capres ini tidak terlalu signifikan. Pandangan dari Pak Mamun sendiri seperti apa? Ya, saya kira di antara partai-partai yang ada ya, yang sudah bisa mencalonkan tersendiri itu kan hanya PDIP itu kan. Dan calon yang sudah beredar dan banyak disebut oleh masyarakat di internal PDIP itu kan Mas Ganjar sama Mbak Puan ya. Nah, tinggal kemudian ketika berangkat dari beragam survei yang ada itu kan memang nama Mbak Puan itu selalu tidak muncul secara signifikan ya dari sisi hasil survei itu. Nah, di sini memang kalau tadi pertanyaannya kalau PDIP ingin hat-trick itu ya memang perlu ada kehati-hatian di dalam memunculkan calon presiden nanti. Nah, saya kira kalau waktunya kan sudah mulai agak mendekat ya, dan rasanya agak kesulitan kalau Mbak Puan kemudian bisa mengalami kenaikan yang signifikan. Kalau sampai pada batas waktunya kok kemudian hasil survei kok masih belum bisa mengangkat nama Mbak Puan, saya kira Mbak Puan sendiri termasuk juga Ibu Mega itu harus legowo memberikan kepada kader PDI lainnya yang hasil surveinya termasuk cukup bagus, yaitu Mas Ganjar misalnya. Dan saya melihat kalaulah nanti misalnya mau yang muncul Mbak Puan atau Mas Ganjar, kalaulah misalnya nanti Mas Ganjar yang muncul, saya kira ini hal yang positif dalam konteks politik kita. Ya, ada partai yang sudah bisa memenuhi ambang batas untuk mencalonkan pasangan calon presiden itu berhasil atau bisa memunculkan kadernya sendiri sebagai calon presiden. Nah, tinggal memang untuk hat-trick itu ya tentu faktor siapa calon wakil presidennya juga akan sangat mempengaruhi. Nah, di sini juga butuh kehati-hatian yang kedua. Tentu banyak faktor yang harus dipertimbangkan untuk bisa memunculkan calon wakil presiden. Nah, misalnya kalau PDIP dikenal sebagai partai nasionalis, bahkan mungkin juga ada yang memposisikan sebagai nasionalis sekuler, maka perlu diimbangi oleh calon yang lain yang mungkin lebih bernafaskan religius gitu ya, lebih religius, partainya mungkin paling tidak nasionalis religius atau bisa-bisa calon yang mempunyai basis massa keagamaan tertentu. Ini menjadi penting, sebab kalau tidak, maka apa yang menjadi tema diskusi sore hari ini, PDIP akan bisa mencetakkan hat-trick, itu bisa menjadi pertanyaan seterusnya. Tapi kalau PDIP berhasil mendudukan dengan baik, maka hat-trick itu akan tercapai. Pak Mamun Dan Murad, yang harus difahami juga oleh kader-kader PDIP itu kan punya pemilih yang yang loyal gitu kan. Kalau bahasa lainnya yang pokoknya gitu kan. Kalau bahasa Jawanya itu pecah gesang derek PDIP itu kan masih cukup banyak di daerah-daerah. Ini sebenarnya satu hal yang positif. Tinggal bagaimana kemudian di lingkup elit PDIP itu mampu melakukan transformasi kader, terutama untuk calon-calon pemimpin nasional. Dan setidaknya kalau kita mengikuti 2 pilpres terakhir, ya, apapun tingkat kekaderan Pak Jokowi tetap adalah PDI Perjuangan. Itu kan sudah 2 periode PDI berkuasa. Dan kalau nanti kok kemudian berhasil memadukan secara apik ya calon presiden dan wakil presiden, sangat mungkin memang apa yang menjadi tema diskusi sore ini, PDI akan bisa mencetak hat-trick untuk 5 tahun ke depan. Pak Mamun Murad, dalam konteks capres, ini kan masih 7 bulan lagi pendaftaran capres. Tapi kenapa Anda lebih condong ke Ganjar daripada Puan? Pertimbangannya apa Pak Mamun Murad? Iya, pertimbangannya tentu kalau ini kan setiap kita bicara soal hal-hal begini kan selalu mendasarkan pada hasil survei, kan? Ini kalau misalnya PDI mau melihat secara objektif, ya. Tapi kalau misalnya mau mengabaikan hasil-hasil survei itu ya tentu hak dari PDI Perjuangan. Misalnya mau memaksakan memunculkan Mbak Puan, ya resikonya tentu ada, itu kan. Ini kan mau memunculkan Mbak Puan atau memunculkan Mas Ganjar itu kan ada resiko-resiko politik juga.
gitu. Nah kalau memunculkan Mbak Puan, rasanya risikonya jauh lebih besar, madorotnya jauh lebih besar Mudorotnya jauh lebih besar. untuk PDIP sendiri Oke. dibanding dengan memunculkan misalnya nama Mas Ganjar. Jadi ini bukan soal saya mendukung Mas Ganjar atau mendukung Mbak Puan gitu kan. Itu realitas kalau Baik. kita mau berangkat dari basis survei itu seperti itulah kira-kira. Oke, mungkin langsung kita tanya ke Mas Dedi. Mas Dedi ini bagaimana menanggapinya nih? Katanya harus lebih objektif lagi karena mungkin kalau memilih Bu Puan lebih banyak mudorotnya. Ini tanggapannya seperti apa, Mas Dedi? Baik, sebelum ke Bang Deddy kita minta tanggapan Mas Eko Oke. nih. Pasti Mas Eko ikut tersenyum-senyum nih karena tadi Ganjar dipuji oleh Pak Mamun Murad. Tanggapannya seperti apa nih dari relawan Ganjar, Mas Eko? Ya, bagi kami ya yang bukan orang partai, tidak terlibat dalam politik praktis, sebetulnya kita berterima kasih kepada PDIP karena sebagai sebuah partai PDIP cukup berhasil mencetak kader-kadernya. Proses pengkaderan PDIP itu cukup berhasil. Kita tahu dalam proses menjelang pemilu 2024 ini selain Pak Ganjar, Mbak Puan juga ada nama dulu kemarin Bu Risma. Itu semua kader PDIP sehingga kita orang yang di luar partai itu punya banyak pilihan. Dan pilihan terbanyak memang kader PDIP. Dan kami melihat bahwa ada kader PDIP yang potensial, yang menurut kami punya rekam jejak bagus, punya prestasi yang cukup bagus, dan kemudian ini layak kita suarakan. Kita suarakan, kita promosikan agar apa? Agar teman-teman lain melihat bahwa ini kader yang layak. Dan bagi kami Pak Ganjar cukup punya alasan untuk kita dorong sebagai capres. Kita sih, karena kita bukan orang partai, kita nggak penting itu dari partai mana. Kita melihat sosoknya, melihat figurnya, melihat rekam jejaknya, melihat kemampuannya. Dan ternyata apa yang kita lihat juga diamini oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Terbukti dari hasil survei yang sampai saat ini menempatkan Pak Ganjar Pranowo di posisi paling atas dibanding Pak Prabowo dengan Pak Anies misalnya. Itu menunjukkan bahwa ada kecenderungan masyarakat Mas Eko. Indonesia. Ya. Mas Eko, jadi kalau PDIP tidak mengusung Ganjar, jadi Ganjar ini mau diusung lewat partai mana ini kalau dari relawan Ganjar? Kalau kami kan memang selama ini mendukung figurnya ya, bahwa figur sosoknya, karena ini berkenaan dengan pilpres, bukan berkenaan dengan pemilu legislatif. Karena berkenaan dengan pemilu presiden, maka yang paling penting bagi kami adalah figur. Soal proses partainya kita serahkan kepada mekanisme partai. Di PDIP misalnya keputusannya ada di tangan Ibu Mega, kemudian di partai KIB, Golkar, dan lain-lain. Itu kita serahkan pada mekanisme itu. Kita relawan nggak ikut-ikutan di situ. Tetapi kita cuma menginformasikan kepada publik bahwa ada loh kader PDIP yang menurut kami punya kualifikasi cukup untuk melanjutkan apa yang sudah dijalani oleh atau dimulai oleh Pak Jokowi. Itu yang pertama. Yang Mas kedua, Eko. saya rasa kalau ya. Realitanya Mas, kalau seandainya nanti ternyata bukan Ganjar yang dipilih oleh PDIP untuk dapat tiket capres ini, relawan Ganjar ini gimana nasibnya nanti? Hanya mendukung saja, tidak ada jalur politik untuk menuju ke capres atau bagaimana nanti Mas? Namanya relawan Ganjar, tentu saja kita akan ikut atau kita akan mendukung Ganjar Pranowo. Soal partainya apa itu saya serahkan pada mekanisme partai. Karena kita relawan Ganjar, bukan relawan partai. Itu fokus kita. Jadi mekanisme partai kita serahkan kepada para elit partai itu yang memang punya mekanisme sendiri-sendiri. Kita mendukung sosok Ganjar Pranowo-nya. Saya amat yakin proses politik di partai juga tidak sama sekali menafikan rasionalitas politik yang ada seperti hasil survei dan lain-lain. Itu kan rasionalitas politik. Dan yang kedua menurut saya, kalau bicara tentang hat-trick kan pasti PDIP tidak cuma mau hat-trick di pileg, pemilihan legislatif. Tapi PDIP juga mau hat-trick di pemilihan presiden. Pak Jokowi 2 periode jadi presiden dan bukan tidak mungkin PDIP juga. Dan saya masih yakin PDIP juga kepingin kadernya nanti yang meneruskan, melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Jadi hat-tricknya itu double hat-trick. Hat-trick sebagai partai
maupun hat-trick sebagai presiden Indonesia. Saya pikir Oke. itu. Oke, Pak Mamun Murad, kalau PDIP ini tidak mengambil Ganjar, seperti apa kemungkinan nih melihat pertarungan politik ke depan ini nanti? Saya kira ini dengan segala hormat ya untuk Bu Mega ya. Saya kira Bu Mega tetap akan terhormat lah kalau misalnya kok partai nanti mengusung Mas Ganjar, tentu dengan mempertimbangkan hasil-hasil survei yang ada. Karena ini politik ya, tentu biasanya survei-survei ya kita lepas lah bahwa ada permainan-permainan survei ya. Tapi tentu kalau ada banyak lembaga survei yang kok tetap menempatkan posisi misalnya Mas Ganjar dengan suara yang cukup bagus, saya kira dengan segala hormat Bu Mega tetap akan menjadi orang yang dihormati dan bahkan saya kira akan mendapat apresiasi yang lebih ketika misalnya realitas survei kok Mas Ganjar yang tinggi, ya berikan kesempatan pada Mas Ganjar. Toh tetap mau Mas Ganjar yang muncul atau Mbak Puan yang muncul itu dua-duanya kader PDIP. Ini nilai positif. Ya, misalnya kalau dibandingkan dengan partai lain misalnya yang tidak mampu memunculkan kader sendiri. Ini kalau dalam konteks pembelajaran demokrasi saya kira cukup bagus. Sebenarnya kalau kita mau melihat lebih jauh, saya kira PDIP termasuk yang dengan jumlah suara yang seperti itu yang banyak lebih dari 20% kan tentu ini hal yang positif. Nah, tinggal memang ini butuh kelegoan. Dengan segala hormat, saya kira kelegoan dari Ibu Mega, termasuk juga Mbak Puan sendiri dan mungkin elit-elit PDIP yang lainnya, itu kan. Karena apapun, dua-duanya itu kader dan siapapun nanti yang dimunculkan itu tetap PDIP. Dan ini nilai yang sangat positif. Ibu Mega bisa keluar dari bayang-bayang misalnya keluarga karena merasa Mbak Puan itu adalah cucu Pak Karno langsung, putri dari Ibu Mega, tapi kemudian ternyata Bu Mega misalnya memunculkan kader yang lainnya tentu dengan mempertimbangkan banyak hal. Jadi pandangan saya ini akan positif bagi PDIP Perjuangan kalau kemudian memunculkan Mas Ganjar. Tapi kalau tidak, kalau dalam konteks pembelajaran politik tetap positif. Hanya kan tentu ketika pemilu 5 tahunan ini kan setiap partai atau siapapun yang mencalonkan pasangan calon presiden tentu inginnya menang. Nah, saya melihat kalau berangkat dari hasil survei yang ada tentu Mas Ganjar yang paling potensial untuk bisa dimunculkan dari PDIP. Baik Pak Mamun Murad. Bang Deddy kami ingin tahu tanggapannya. Baik Pak Mamun. Bang Deddy mungkin ditanggapi sesaat lagi kalau kata pengamat tadi kalau PDIP ingin menang ya usung Ganjar Pranowo. Tetaplah bersama kami di Kabar Petang.